Halo, aku Munzi. Aku datang untuk bermain. Seraka. Milik kami. Ini dia. Kami yang lihat lebih dulu. Enak saja, kami yang menembus sampai matang. Oh, itu makan siang kita. Ini jamur kami. Kau salah. Kami juga menunggu jamur ini tumbuh. Lihat apel-apel itu. Segar dan matang. Apel-apel kita. Kalian salah. Teman-teman, ayo kita ambil. Hey! Ouch! Jangan serakah. Ini apel kami. Kami temukan lebih dulu dari kalian. Jadi apa masalahnya? Ayo kita balas dendam. Ayo. Seraka. 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 Aku sudah bosan dengan rumput ini. Aku ingin sesuatu yang manis. Serangga tak berjaging. Lahap semua makanan terbaik di hutan. Bagaimana kalau... Ya ampun, ulat-ulat jahat melahap semua makanan terbaik di hutan. Bagaimana kalau? Semangka. Kelihatannya enak. Setumbu permen. Ambil. Milik kami. Pilih kami. Tidak kau. Kalian serakah. Tidak, kalian yang serakah. Kalian serakah. Kalian serakah. Tidak, kalian yang serakah. Kalian yang serakah. 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 Katakan ada apa ini? Kumbang-kumbang itu memakan semua buah beri dan jamur. Benarkah? Para ulat bila mereka yang punya hak untuk semua makanan enak. Apa kalian tak ingin berbagi? Kami tak mau berbagi. Takkan pernah. Seraka. Serakah. Seraka. 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 Serakah. Seraka. Diam. Kami akan keluarkan kalian dengan satu syarat. Berhenti bertengkar. Dan kalian hanya boleh memetik jamur dan buah beri dari sisi padang rumput kalian saja. Ancannya bagus. Kami akan coba. Kami akan coba. Buah beri ini milik kami. Buah beri ini di sisi kami. Semaksimal ini ada di sisi kami. Seraka. Kalian serakah lagi. Serakah. Berbagi itu indah. Benar kan? Benar sekali. Asalnya luar biasa. Kita lakukan dengan baik. Mereka tak akan serahkan dengan makanan lagi. Ayo lakukan hal baik. Apa yang terjadi? Kumbang kecil, kalau kau tersesat, kami bisa bantu. Aku tidak tersesat. Aku sengaja tertinggal rombongan. Aku tak ingin bersama dengan yang lainnya. Mereka mengejiku karena aku berbeda dari lainnya. Aku tak seperti mereka. Entah apapun yang kulakukan, aku selalu gagal.
Lihat aku. Aku tinggi. Aku tinggi. Aku tinggi. Tapi aku begini sejak kelahiran. Tahu-tahu ini sebenarnya bagus. Tak perlu menangis. Munsi benar. Di keluargaku semua tambah mirip. Dan aku selalu berusaha keras untuk tampil beda. Aku tahu perasaan itu. Mereka selalu mengakui ini Flip saudaraku. Dan itu membuatku kesal. Tapi aku ingin jadi. Seperti lainnya. Langki-lang. Di sini rupanya. Langki-lang. Aku mencarimu kemana-mana. Semua ada di dalam gua. Kami hanya menunggumu. Aku kasihan dengannya. Ya, dia sedang kesulitan. Lain kali kita harus ajak dia bermain bersama. Anak-anakku dalam bahaya. Wibi. Panggil tim penyelamat. Ayo Munzi. Kami jalan-jalan ke dalam gua. Aku keluar sebentar karena Langki-lang tertinggal. Anak-anak mulai bermain dan berteriak di dalam gua kurasa. Kemudian pintu masuknya runtuh. Anak-anakku. Apa kalian mendengar ibu? Di jalan sini gelap. Dan kami takut. Kami di luar. Kami akan selamatkan kalian. Sayangnya aku tak bisa menggali bebatuan keras di bawah gunung. Butuh waktu 2 atau 3 hari untuk mencapai anak-anak. Bagaimana kalau pakai bahan Terlalu peledak? berbahaya. Gua ini bisa rantai semuanya. Kita butuh salah satu kendaraanmu. Dan jaring yang sangat kuat dan kokoh. Jadi lubang di bebatuan. Ketemu. Sekarang coba ikatan jaring ke sesuatu seperti tepi batu. Aku sudah coba tapi aku tak bisa mencapainya. Maaf. Aku rasa aku bisa menyelip di antara lubang. Kau? Dia benar. Aku salah kurus. Berikan padaku. Hati-hati. Umang kecil. Itu Langki-lang. Dia akan selamatkan kita. Aku berhasil. Semuanya. Katakan aku harus apa? Langkiring lilikan jaring ke bebatuan kokoh lalu menjauh dari pintu masuk. Sudah terpasang. Kita mulai. Hiya! Ibu. Anak-anakku sayang. Syukurlah kalian selamat. Langki-lang. Terima kasih sayang. Kau seperti pahlawan. Aku serangkan kita merekrut Langki-lang ke tim penyelamat kita mulai sekarang. Benar sekali. Postur tubuh dan tinggi badan yang unik membuatnya cocok untuk pekerjaan seperti ini. Terima kasih banyak. Langki-lang. Kau saudara paling berani di seluruh dunia. Kami sangat sayang kamu. Saudara-saudara Langki-lang merasa bangga dengan saudara mereka yang berbeda. Berbeda dari yang lain bukanlah hal buruk. Jika kau berani dan baik hati. Oh ya, ini pesawat kertas. Aku ambil. Tapi aku yang menemukannya. Itu dia. Terbangnya jauh sekali. Terima kasih, Hupsi. Aku tak akan kembalikan yang menemukan yang punya. Munzi yang membuatnya. Kembalikan sekarang juga. Jangan khawatir, Rizky. Upsi boleh mengambilnya. Aku akan buat yang baru. Dan aku bisa mengajarimu cara membuatnya. Buat apa aku belajar? Aku bisa mainkan yang ini. Aku juga mau main dengan pesawat kertas ini. Jangan bertengkar. Ini pesawat kertas yang lain. Pesawat kertas ini keren sekali. Boleh aku lihat? Apa kau yang membuatnya? Tentu saja. Memangnya siapa lagi? Bisakah kau ajari kami? Sekarang, ayo gunakan waktu dan kemampuan kita. Tapi kalau kau mau, kau bisa main dengan punya kami. Kalau kalian bawakan kami buah beri sebagai gantinya. Kenapa aku harus pinjamkan pesawat kertasku ke mereka? Aku mau main sendiri saja. Kau tidak mengerti atau apa? Kumbang-kumbang akan bawakan kita tumpukan beri yang besar.
Dan kita bisa simpan pesawat kertasnya. Bagus sekali. Baiklah, kalian banyak sekali. Sepertinya kita perlu lebih banyak pesawat kertas. Terima kasih. Upsi. Dari Munzi jangan minta pesawat kertas lagi. Akan kulakukan. Monzi, ini mendesak. Bisakah kau memuat lebih banyak pesawat kertas? Kumbang-kumbang kecil juga ingin bermain. Baiklah, Popsi. Tidak masalah. Kalau kau mau. Aku bisa menerima perahu kertas. Aku ambil semuanya. Munsi yang terbaik. Terbang menjauh. Skip, bagaimana kalau mainannya tidak cukup? Ayo, satu persatu. Jangan dorong-dorong. Berikutnya dalam barisan. Kalau kalian sudah bermain, Kembalikan mainannya ke Pupsi. Aku tidak percaya ini. Ada apa ini? Upsi dan Popsi. Membuatkan kami mainan. Perbolehkan kami main. Jika kami beri mereka makanan sebagai imbalan. Upsi dan Pupsi yang membuatnya. Dan kalian berikan mereka makanan enak sebagai gantinya. Kami suka bermain dengan mainan mereka. Dan membuatnya sangat sulit. Hanya ulat yang bisa melakukannya. Dengar semuanya. Upsi dan Pupsi telah bohongi kalian. Jangan ambil mainan mereka. Kalian bisa membuatnya sendiri. Munsi tolong tunjukkan cara membuatnya. Ini sama sekali tidak sulit. Siapa mau mencoba? Aku. Ajari aku. Ajari aku. Ya ampun, tak ada lagi yang mau bicara dengan kita. Lihat tumbukan cemilan ini yang cukup untuk kita selama seminggu. Meskipun aku jadi tidak nafsu makan. Dan besok mereka akan luncurkan perahu-perahu kertas di sungai. Aku mau ikutan. Tapi mereka tak akan izinkan kita. Pupsi, ayo berbagi makanannya. Mungkin mereka akan maafkan kita. Hai semua, kami... Silakan, ambil ini kembali. Tolong maafkan kami. Persahabatan benar-benar berarti. Boleh kami ikut? Tentu saja. Tunggu dulu. Kalian boleh bergabung tapi dengan satu syarat. Satu ember nektar dari masing-masing kalian. Kau kejam. Aku bercanda. Akhirnya, Upsi dan Pupsi sadar tidak ada harta lebih berharga daripada persahabatan dan kepercayaan. Gentol itu terdiri dari beberapa bagian. Rangkanya, sayap tekstil, dan bahan khusus untuk pilotnya. Tuan Diggins, sayapnya dipasang di mana? Ke sini. Apa kau tidak lihat? Ya, semua orang tahu itu. Itu tidak benar. Sayap dipasang ke batang utama rangkanya. Ketika kau merakit gantolnya sendiri, kau harus perhatikan baik-baik. Kau sok pintar. Tapi kenapa kau tidak benar-benar mendengarkan? Pupsi, kita tidak diterima di sini. Ayo pulang. Ya, ayo. Selamat siang, Tuan Diggins. Aku butuh saranmu. Kami sedang membangun gudang baru untuk persediaan makanan. Tolong bantu kami dengan cetak birunya. Kenapa semua orang minta pendapat Tuan Diggins? Tapi pendapat kita tidak? Apa kita tidak cukup pintar? Aku tahu. Itu karena dia punya jenggot dan kacamata. Kau benar. Kau persis seperti Tuan Diggins. Tim satu belok kanan dan maju. Oh, Tuan Diggins. Senang bertemu di sini. Aku juga. Rencana kerja ini perlu diperbaiki. Manajemen konstruksi diserahkan kepadaku. Semut-semut berhenti. Lakukan apa yang Tuan Diggins suruh. Tim di sebelah kanan, ke kiri. Ya, cepat. Tim di sebelah kiri, ke kanan. Ayo cepat. Tim kedua ke kanan. Lebih ke kanan lagi. Sekarang pindahkan papan itu ke atas. Dan yang itu. Terus paku yang kuat. Naikkan lagi. Lebih tinggi. Menara. Berhenti. Sudah selesai.
Ini akan runtuh. Selamatkan diri kalian. Sekarang giliranku memberi perintah. Dan aku akan jadi Tuan Dickens. Lupakan, kau sama sekali tidak mirip Tuan Dickens. Bagaimana kau bisa bilang begitu? Tak punya banyak kesamaan. Tidak. Ya, kau tahu, aku bisa mengurus ini sendiri. Terserah kau saja, Hopsi. Dan sekarang, hari ini kita belajar tabel perkalian. 2 kali 2 sama dengan... Usam. Ma. Jawaban yang salah. 2 kali 2 sama dengan 6. Bukan 5. 6. Aku bilang padamu. Dan aku bilang 5. Aku bilang 6. Dan itu benar. 5 kataku. 6. 5. 6. 5. 6. Ibu. Aku lebih pintar. Aku lebih pintar. Aku takut dengan mereka. Awas kau. Kalian melakukannya dengan baik. Kerja yang bagus. Tapi kalian belum bisa terbang sekarang. Pertama kencangkan semua Morgan, pastikan rangkanya kokoh. Aku akan ambil peralatanku sebentar. Siapa yang akan pergi duluan? Kau mau. Tidak, aku ingin ini adil. Ayo kita home bimba. Baiklah, kerja bagus. Saatnya untuk memujinya. Aku yang pertama. Di mana peralatannya Tuan Dickens? Peralatannya baik-baik saja di tempatnya. Berhenti. Aku yang akan duluan. Teruslah bermimpi. Berhenti. Anak-anak, ada apa ini? Aku juga mau terbang. Turun sekarang. Kami seseorang. Bahaya di udara. Tuan Dickens. Dan Tuan Dickens? Nenek, apa nenek baik-baik saja? Dan satu Tuan Dickens lagi. Kami hanya ingin jadi pintar sepertimu. Kacamata dan jenggot tidak membuat Popsi dan Popsi lebih pintar. Kalau mau jadi pintar, belajarlah dengan giat dan lupakan jenggot palsu. Hai Monzi. Munshi. Hei Skip, kau mau kemana? Mendaki, mau ikut. Pasti seru. Cuacanya buruk sekali. Ayo jalan-jalan besok kalau badainya sudah reda. Kau terlalu lembek. Tinggal saja di rumah kalau mau. Aku akan pergi sendiri. Skip, hey Skip, tunggu sebentar. Aku tidak mengerti. Kemarin kau tidak mau keluar dan main bola bersama, dan hari ini kau malah mau mendaki. Aku hanya mencoba untuk memperkuat tekadku. Mengatasi kesulitan membuatmu menderita. Menurutku kita sudah terlalu lama duduk diam. Aku ingin melihat dunia. Apa? Aku ingin melihat dunia. Ayo, Jangan pergi. Badainya berbahaya. dasar penakut. Aku akan pergi sendiri. Aku tak akan membiarkanmu pergi sendirian. Ini keren sekali. Kita seperti penjelajah. Siapa? Penjelajah. Pengembara. Tahu-tahu kau dulu tak pernah suka dengan ide berpergian. Sekarang tidak begitu. Awas, ada dahan pohon. Berhenti. Maafkan aku, Munzi. Ini semua salahku. Ini semua karena besok aku harus. Kau seharusnya apa? Cantik, Phil. Jadi ini alasanmu, Ando. Skip. Sepertinya Skip jadi sakit. Dia sakit.
Ya, aku harus menyuntiknya. Suntikan! Tuan Diggins, Skip benar-benar takut suntikan dan jarum. Itu sebabnya dia pergi mendaki sejak awal. Jadi bagaimana? Kenapa tidak suntikan padaku dulu saja? Aku akan tunjukkan pada Skip kalau suntikan tidak terlalu sakit dan dia akan berhenti khawatir. Aku hampir tidak merasakannya. Sekarang giliranmu, Skip. Memang akan sedikit perih, Haruskah aku? tapi kau tak akan merasa sakit. Selamat tinggal kuman dan penyakit. Kau akan segera sehat kembali. Tidak sakit sama sekali. Jangan kau tunda-tunda lagi. Jangan coba-coba sembunyi temanku. Aku tak bersembunyi. Ayo kita semua divaksin. Kita akan sehat pada akhirnya. Tapi aku sudah disuntik. Tentu saja, suntikan mungkin akan sedikit perih. Tapi tidak sesakit yang dibayangkan anak-anak. Rasa takut membuatnya lebih buruk dari yang sebenarnya. Vaksinasi membantumu tetap sehat. Jadi kau bisa bernyanyi lagu gembira bersama Skip, Munzi, dan teman-teman mereka. Ini saranku untukmu di atas sana. Untukmu. Untuk tetap bugar dan banyak bermain. Jangan jadi orang yang penakut. Ayo suntik vaksinmu. Jangan takut. Semuanya ayo disuntik. Jangan takut. Datanglah. Para juara telah mematahkan jarum tempat kehidupan si penjahat tersembunyi. Dan mengalahkannya. Ya sayangku, Itu sangat hebat. Mereka kalahkan penyihir jahat. Naga berketawa dua dan penjahat yang abadi. dan mereka selamatkan sang putri. Pesta besar telah tersaji di atas kain meja ajaib. Begitulah akhir dari ceritanya. Kita sudah sampai. Turunkan barang dari kereta. Ini rumah baru kita. Kita telah pindah ke hutan ajaib. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Neni, boleh aku pinjam sapunya? Aku harus menyapu padang rumput. Tentu saja boleh. Aku menarik dengan sangat baik. Aku berputar-putar. Kau berputar balik sekali. Dan jubah bagusmu tersangkut. Lihat lubang itu. Awas teman-teman, itu naga. Itu penyihir terbang. Sepertinya hutan ini benar-benar ajaib. Jubahnya bagus seperti baru. Jarumnya. Baiklah. Aku tahu itu siapa. Penjahat yang abadi. Dan monster marah muda. Juara. Ikuti aku. Ayo singkirkan makhluk-makhluk jahat dari tempat ini. Aha! Para penjahat akan jadi akhir hidupmu. Kembalikan jarumnya, dasar anak nakal. Festival panen. Sepertinya aku sudah selesai di sini. Kalian tak bisa ganggu kami. Penyihir jahat, pergilah dari sini. Menyerahlah naga berkepala dua. Sepertinya kau kebanyakan baca dongeng. Aku Psi. Dan ini saudaraku Psi. Kami ini ulat. Dan aku Skip. Dan ini teman-temanku Munzi dan Wibi. Jadi kau bukan penyihir jahat? Penjahat ataupun monster. Tentu saja bukan. Dan hutan ini tidak ajaib. Itu semua bohong, Bu. Kami bukan pahlawan. Tolong aku. Siapapun. Apakah ada pahlawan berani di hutan ini? Kau tak punya kesempatan, Tuan Putri. Kebutuhan putri. Kami datang untukmu. Pergi
nila kau monster. Terima kasih para pahlawan. Selamat tinggal juraku. Selamat tinggal Tuan Putri. Terima kasih. Buah-buahan. Perjamuan satu lagi hidangkan di atas tapak ajaib. Sudah kubilang. Ini benar-benar hutan ajaib. Dan kita adalah juara sesungguhnya. Begitulah cara kumbang-kumbang kecil mengusir penjahatnya. Selamatkan Tuan Putri dan merasa seperti pahlawan sejati. Bosan sekali. Bagaimana kalau kita berbagi rahasia? Seperti apa? Semua orang bisa berbagi apa yang benar-benar mereka inginkan saat ini. Aku berharap hujannya berhenti. Kita tidak bisa keluar dan bermain. Dan aku berharap, aku tak akan pernah ngantuk. Jadi kita bisa bermain sepanjang malam. Dan aku ingin terbang. Lebih tinggi dari. Katakan Wibi, apa-apamu? Aku berharap bisa lakukan sesuatu yang benar-benar hebat dan menakjubkan. Toto seperti selamatkan dunia, seperti yang dilakukan para pahlawan. Meskipun aku tahu, hal keren seperti itu sangat tidak mungkin terjadi padaku. Bagaimana kalau kita beri dia kesempatan untuk jadi pahlawan? Lady, jika dalam bahaya dan butuh bantuanmu, tolong aku. Terima kasih banyak, Wibi. Kalau bukan karenamu, aku pasti masih terjebak di sana. Kau pahlawanku. Kau selamatkan temanmu, Wibi. Tak perlu berterima kasih. Itu bukan apa-apa. Dan kau, Skip, kenapa kau tidak melompat keluar? Lubangnya sangat dangkal. Aku tidak bisa. Hati-hati ya. Aku harus pergi. Baiklah, itu bukan tantangan yang sebenarnya untuk Wibi. Bagaimana kalau banyak tantangan kecil? Tolong aku. Siapapun, tolong. Munsi butuh bantuan. Aku tenggelam. Baiklah, kita sudah memperbaiki 2 bendungan dari 3. Tinggal 1 lagi. Kita kehabisan kayu, Jenderal. Kita harus mencari lagi di hutan. Bendungannya bisa jebol kapan saja. Aku lihat ramalan cuacanya dan ramalannya hujan lebat. Ini berbahaya. Ketinggian air akan naik. Kita harus bergegas kalau begitu. Ayo ambil persediaan sebelum hujan turun. Aku sadar saat kau meminta tolong untuk kedua kalinya. Ada yang tidak beres. Kalian bertiga terus saja mendapat masalah. Kami benar-benar ingin mimpi mau jadi kenyataan, Wibi. Kau berharap bisa jadi pahlawan. Aku tak percaya ini. Pahlawan hanya ada di buku komik. Aku tahu itu. Aku bukan bayi. Soal bayi-bayi. Ibu Kumbang memintaku mengajak anak-anaknya untuk melihat bendungan di sungai. Mau ikut dengan kami? Tentu saja. Bendungan itu menahan air. Ketika sungai meluap, ini melindungi lembah kita dari banjir. Betulannya besar sekali. Kayu-kayu ini terpasang rapat sehingga tidak ada setetes air pun yang bisa melewati sisi bendungan. Sebenarnya, ada beberapa celah di sini. Dan airnya merembas masuk. Paket Tuan Weber dan Tuan Higgins pergi ke hutan. Apa yang harus kita lakukan? Ini bukan masalah besar. Kita harus tutup celah-celah ini. Aku akan ambil lilin. Itu pendekat yang bagus. Butuh bantuan? Tidak, kau tak bisa berbuat banyak. Hanya aku yang bisa menangani lilin. Tolong antar anak-anak pulang. Baiklah, kita selesai. Oh, lihat awan-awan gelap itu. Badai akan datang. Ayo cepat. Petir jatuhkan pohon ini. Jalannya terhalang. Kita harus memutar jalan. Sepertinya sudah selesai. Apa kalian percaya? Seseorang telah menutup semua celahnya. Dan semuanya tertutup dengan lilin. Dan aku bisa lihat lilinnya masih baru. Itu benar-benar tak bisa dipercaya. Jika air merembes, kita pasti sudah kebanjiran.
Seseorang sudah membuat persiapan tepat waktu. Aku penasaran siapa penyelamat misterius ini. Beginilah bagaimana si kecil Wibi melakukan sesuatu yang sangat heroik. Dan selamatkan dunia tanpa dia sadari. Selamat pagi anak-anak. Topik pelajaran ilmu pengetahuan alam hari ini adalah yang bisa dimakan dan yang tak bisa dimakan. Mohon perhatiannya. Ini stroberi liar, merah, berair, dan manis. Dan kau bisa memakannya. Apa kau dengar itu? Dia bilang mereka bisa makan stroberi kita. Apa? Keterlaluan. Kuman-kuman itu akan melahap apa saja. Dan ini bunga dandelion. Bunga-bunga ini berwarna kuning. Tapi nanti mereka akan jadi putih dan berbulu halus. Ingat, bunga dandelion itu pahit. Apakah jelas? Ya, sudah jelas. Nyonya Bitli. Dia tak perlu beritahu mereka tentang itu. Dia terlalu baik. Yang kecil-kecil bisa makan makanan yang pahit. Ini adalah pohon apel. Dan ini buahnya. Renyah, berair, dan sayap lezat. Jasar makhluk-makhluk serakah. Itu makanan penutup kesukaan kita. Halo, kami minta maaf. Dan ini adalah ulat-ulat. Pupsi dan pupsi. Mereka berwarna hijau. Suatu hari mereka akan tumbuh sayap dan berubah menjadi kupu-kupu. Sejauh ini mereka belum bisa terbang. Belum bisa. Apa gunanya memberitahu pada anak kecil? Dan sekarang, anak-anak, ayo praktikkan teori hari ini. Pertama, cari pasangan kalian. Lihat ini, anak-anak. Apa ini, Terry? Ini strawberry liar. Ini sangat buruk. Aneh sekali. Mungkin belum matang. Tapi menurutku tampak sudah matang. Nyonya Bitli, di mana dandeliannya? Lihat di balik semak-semak itu. Anak-anak, coba katakan, apa warna bunga dandelion? Biru tua? Tidak mungkin. Bunga dandelion tidak biru. Aku tidak percaya. Nyonya Bitli, kau tak pernah tunjukkan kami apa seperti ini. Mentimu. Menjauh berbahaya. Halo, Nyonya Bitli. Hai, anak-anak kecil. Si dan aku berpikir untuk terbang. Ayo lanjut, Pupsi. Baiklah, anak-anak. Pelajaran hari ini selesai. Kalian semua boleh pulang sekarang. Aku kehilangan sentuhanku. Pengetahuanku sudah ketinggalan sama. Aku tak bisa mengajar lagi. Selamat siang, Nyonya Bitli. Aku melihat bunga dandelion biru. Ulat yang bisa terbang. Dan mentimun dan pohon apel. Dan hariku tidak baik. Ulat-ulat, katamu. Tolong kami. Kami di sini, di pohon. Apa yang kalian lakukan? Tolong turunkan kami. Kami tidak akan mengulanginya lagi. Kami bisa jelaskan. Kami memberi garam pada stroberi dan mengecat bunga dandelion. Kami gantung mentimun-mentimun di pohon dan soal terbang kami. Ya, kalian bisa lihat apa yang terjadi. Bagus. Dan sekarang kalian berkenan. Jelaskan semua ini kepada murid-murid kecilku. Pupsi dan Pupsi berhenti mengganggu pelajaran Nyonya Bitli. Anda cukup stroberi dan apel untuk dinikmati semua orang. Pekaman ini semua carbik sekali. Kemana perginya? Oh, lihat ke atas. Apa itu, Skip? Munzi, Itu roti lapis milikku. kenapa bisa ada di sini?
Kau pasti lapar. Mungkin saja. Ayo latihan gerakanmu. Apa yang lucu, Doti? Gerakanmu kelihatan keren. Oh, aku tahu. Ini namanya tarian obeng. Atau tarian sukruk. Tapi aku suka sekali berputar-putar. Untuk pertunjukannya, aku akan pakai rok dengan lampu terang dan... Monzi, kau dapat kehormatan mewakili hutan kita. Semua orang berharap kau tampil dengan baik dan kau melakukan tarian obeng. Kau harus belajar tarian modern. Katanya tren terbaru adalah tarian robot. Tapi aku tak mau menari robak. Tapi kau mau menang kontes ini, kan? Kalau begitu kau tak punya pilihan lain, Monzi. Biar kau tunjukkan gerakannya. Aku tak suka tarian robot ini. Tapi yang penting yang lain suka. Bolehkah aku menari untukmu setelah pertunjukan? Aku ingin berputar-putar skip. Tentu saja boleh. Aku bahkan bawa ruku. Perhatian para peserta. Giliranmu naik panggung begitu kumbang-kumbang dari hutan sebelah selesai menari. Cepat ke belakang panggung. 1, 2. Yang ini di sini. Yang ini di sini. Baik, mana tarian robotnya? Teman-teman, aku kehilangan rekamannya. Bagaimana bisa? Aku tidak tahu. Entah hilang di mana. Lalu bagaimana aku bisa menari? Dan akhirnya, peserta terakhir akan menutup pertunjukan. Mari sambut penari dari hutan kita sendiri. Munzi. Sudah periksa kantong bekamu, Skip? Aku sudah periksa di mana-mana. Buka tedainya. Ayo Skip, putar rekamannya. Penonton sudah menunggu. Kita pasti juara pertama untuk tarian terburuk. Apa kau sadar betapa sunyinya saat aku selesai tampil? Rekamannya. Aku taruh di sini untuk menandai padang rumput ini. Karena di sini banyak stroberi liar. Jadi aku menggunakannya sebagai penanda. Apa kalian mau terima hadiah untuk penampilan tari terbaik? Penampilan terbaik. Tentu saja. Tarianmu sangat unik dan semua orang menyukainya. Bagaimana bisa terjadi? Munzi menampilkan tarian kesukaannya berkali-kali setelah kontes itu. Semua orang sangat senang. Tidak masalah kalau tariannya ketinggalan zaman. Yang penting adalah semangat dan kegembiraan yang Munzi berikan dalam tariannya. Terima kasih teman-teman. Dan sekarang berikan tepuk tangan untuk aktris yang luar biasa ini yang memerankan peran utama di filmku. Kau cantik sekali. Upsi. Kau dan aku benar-benar luar biasa. Kenapa mereka tidak soraki kita dan ucapkan bravo? Karena dia seorang bintang dan kita bukan. Aku juga ingin jadi bintang. Aku juga. Ayo. Doti, bagaimana jika kami bintang utama di film selanjutnya? Lihat, kami bisa menari tarian bunga yang kreatif. La 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 la. Kalian tidak akan cocok? Aku membuat film-film indah dan kalian. Mandaikan. Benar? Kami tidak kocak. Kami sangat megah. Benar katanya. Upsi. Ayo kita buat film kita sendiri. Ayo.
Upsi, Film seperti apa yang akan kita buat? film horor. Semua orang akan ketakutan dan mengakui bakat kita. Ide yang hebat. Kami akan tunjukkan kalian film yang sangat menakutkan. Oh, Kisah menyeramkan. dibintangi aktor-aktor terbaik di hutan ini dan mungkin di seluruh dunia. Upsi dan Pupsi. Kalian tahu kami. Munzi, putar. Sekarang semua orang akan tahu kalau kita adalah bintang film. Upsi, Kenapa mereka tertawakan film kita? karena mereka tidak paham seni modern. Ayo, kita buat film baru yang lebih sederhana. Film romantis. Sebuah drama. Aku tak mengerti. Dia makan semuanya. Film detektif. Sebuah misteri. Kita tunjukkan filmnya ke mereka. Dan mereka tertawa lagi. Ouch! Pupsi, Pupsi, kenapa kalian tinggalkan pemutaran film kalian seperti terakhir kali? Karena tak pernah ada yang anggap kami serius. Kami menari, mereka tertawa. Kami takut-takuti, mereka tertawa. Kami mencari penjahat, dan semua tertawa lagi. Yang kami inginkan hanyalah jadi bintang film. Tapi kalian memang bintang film. Kalian berdua bintang komedi yang luar biasa. Komedi. Ya, itu film yang memang dibuat untuk membuat penonton tertawa. Ikut denganku, semua orang bersorak untuk kalian. Benarkah? Kalian bintangnya. Luar biasa. Begitulah bagaimana Upsi dan Tupsi menjadi bintang film dan sadar bahwa panggilan sejati mereka adalah membuat orang lain tertawa dengan gembira.